Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya, Angelie Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan proses adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Saat ini saya sedang menjalankan proses adaptasi di Departemen KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Sebelumnya saya telah mempresentasikan mengenai preoperative medicine. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai intraoperative medicine. Baik, kita mulai sekarang presentasinya. Perioperative medicine. Apa itu perioperative medicine? Perioperative medicine adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan prosedur anestesi dan pembedahan terhadap pasien. Perioperative medicine mencangkup 3 hal antara lain. Yang pertama, preoperatif yang artinya sebelum operasi seperti yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Yang kedua adalah intraoperatif atau selama operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai intraoperatif. Dan yang terakhir adalah postoperatif yang artinya sesudah operasi. Intraoperatif. Intraoperatif adalah fase dimulai ketika pasien dimasukkan ke ruang operasi dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Tujuannya adalah untuk mengetahui manajemen intraoperatif dan hal-hal yang dilakukan selama intraoperatif. Manajemen intraoperatif. Manajemen intraoperatif ini terdiri dari yang pertama, monitor intraoperatif, kedua, catatan medis untuk anestesi dan operasi selanjutnya, dan yang terakhir adalah mediko-legal. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, monitoring pasien. Kedua, posisi dari pasien. Ketiga, pemilihan anestesi. Keempat, induksi anestesi umum. Kelima, manajemen jalan nafas. Keenam, pemeliharaan anestesi. Ketujuh, terapi cairan intraoperatif. Dan yang terakhir, membangunkan pasien dan proses pemulihan setelah operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif. Sekarang kita akan membahas mengenai monitoring dari pasien. Karena yang pertama adalah monitoring pasien. Monitoring dari pasien ini terdiri dari yang pertama, elektrokardiogram 3 lead atau 5 lead, non-invasive blood pressure, pulse oximetry, dan end-tidal CO2. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring pasien selama operasi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif adalah posisi dari pasien. Induksi dilakukan pada posisi supine dan kemudian pasien diposisikan sesuai dengan tipe operasi. Posisi pasien ada apa saja selama operasi? Yang pertama ada supine position ini ada horizontal, ada Trendelenburg, dan ada reverse Trendelenburg. Bisa lihat dari gambar, itu supine position, Trendelenburg position, dan reverse Trendelenburg position. Selanjutnya ada litotomi. Litotomi position seperti yang dilihat pada gambar. Kemudian lateral position, prone position, dan Fowler's position. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif adalah pemilihan anestesi. Pemilihan anestesi ini, anestesinya ada apa saja? Yang pertama, general anesthesia, regional anesthesia, local anesthesia, dan combined anesthesia. General anesthesia. Kali ini kita akan membahas mengenai general anesthesia. Apa itu general anesthesia? General anesthesia adalah tindakan menghilangkan rasa nyeri disertai dengan hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali dengan memberi hambatan pada sistem saraf pusat. Contoh, total inhalation anesthesia, total IV anesthesia,
dan balance anesthesia. Kelebihan dari general anesthesia ini adalah tidak ada kontraindikasi absolut, cepat kembali ke kondisi semula, dan risiko gagal sangat kecil. Tetapi general anesthesia ini ada kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Yang pertama ada polifarmasi, alergi, mual muntah postoperatif, mempengaruhi tingkat kesadaran, dan juga general anesthesia ini efek sampingnya pada sistem organ juga ada. Selanjutnya, regional anesthesia. Regional anesthesia ini ada teknik epidural dan spinal, teknik intravena regional, peripheral nerve blocks, dan ganglion atau plexus blocks. Apa saja kelebihan dari regional anesthesia? Kelebihannya, peningkatan kualitas pemulihan. Yang kedua ada minimal nyeri, pasien dapat berkomunikasi, mobilisasi cepat, staf yang dibutuhkan sedikit, dan juga tidak membutuhkan obat dalam jumlah besar. Serta kelebihan dari regional anesthesia adalah lebih ekonomis. Kekurangan dari regional anesthesia adalah pasien harus dapat kooperatif. Kemudian, anestesia ini dapat menyebabkan retensi urin, risiko kerusakan saraf setelah anestesi spinal. Selanjutnya, lokal anesthesia. Ini ada ropivacaine, amatocaine topical, bupivacaine ada slow and long acting, lignocaine ada quick or short acting, dan prilocaine IV. Kelebihan dari lokal anestesi, yang pertama, tidak polifarmasi, reaksi dari alerginya minimal, dan pasiennya dalam kondisi sadar. Tetapi kekurangan dari lokal anestesia adalah areanya terbatas, waktu terbatas, dan resiko gagalnya juga lebih besar. Kemudian kita akan membahas kembali mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif, yaitu adalah induksi anestesi umum. Induksi anestesi umum ini ada inhalasi, intramuskular atau kita lebih kenal dengan IM, intravena atau kita kenal dengan IV, dan rektal. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif adalah manajemen jalan nafas. Di sini kita memastikan jalan nafas tidak mengalami sumbatan. Yang kita lakukan ada teknik jaw thrust seperti yang dilihat di gambar, dan juga head to chin lift. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif dari teknik tersebut di atas selain jaw thrust dan head to chin lift adalah oropharyngeal airway. Teknik ini dilakukan pada pasien yang tidak sadar apabila chin lift tidak berhasil dilakukan. Kemudian ada nasopharyngeal airway. Teknik ini dilakukan pada pasien sadar atau setengah sadar dan apabila ada trauma di sekitar mulut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif adalah lagi yang keenam, pemeliharaan anestesi. Di pemeliharaan anestesi ini kita harus memperhatikan mengenai pemberian obat relaksannya dan anestesi inhalasi dengan ventilasi spontan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif adalah terapi cairan intraoperatifnya. Nah, jumlah penggantian cairan selama pembedahan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar ditambah dengan kehilangan cairan akibat pembedahan, seperti jika terjadi perdarahan, translokasi cairan, dan penguapan atau evaporasi. Jenis cairan yang diberikan ini bergantung kepada prosedur pembedahannya dan jumlah darah yang hilang. Selanjutnya,
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat intraoperatif adalah membangunkan pasien dan proses pemulihan. Hal ini mencangkup apa saja? Yang pertama, pemberian oksigen dengan sungkup muka. Kemudian ada saluran nafas pasien disupport sehingga refleks nafasnya kembali. Lalu kita periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien. Misalkan mengangkat kepala, kemudian meminta pasien untuk menjulurkan lidah atau menggenggam tangan. Yang terakhir, pasien diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Sekian presentasi dari saya mengenai intraoperative medicine. Terima kasih.